New normal mengharuskan setiap orang untuk beradaptasi dengan gaya hidup yang baru. Tidak hanya dalam kebersihan dan kesehatan, kita juga harus memiliki cara khusus untuk mengelola dana atau keuangan. Apa yang sudah Anda siapkan semasa bekerja untuk masa pensiun Anda? Bagaimana caranya memaksimalkan dana lebih secara optimal, tapi dengan gaya hidup yang sama? Apakah mungkin di saat butuh dana yang mendesak, dana bisa diambil kapan aja tanpa ribet? Kami punya solusinya. Bravo adalah cara new normal kembangkan dana optimal dengan fitur unik untuk mengelola gaji kamu setiap bulannya, sekaligus untuk menikmati berbagai kemudahan transaksi secara digital. Sebagai solusi yang tepat, Bravo menawarkan 3 keunggulan yang praktis dan inovatif. Bravo membantu mengoptimalkan gajian kamu karena tidak dipotong biaya yang biasa dibebankan pada saat penerimaan gaji. Biaya hanya dikenakan atas saldo iuran yang ditarik. Kapan aja kamu perlu dana, saldo iuran dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan fasilitas link aja. Informasi saldo, iuran, dan pengembangannya, serta laporan transaksi dapat diakses kapan aja dan lebih mudah melalui aplikasi GoNaiClick dan portal iServices di ponselmu. Saatnya beralih ke cara new normal untuk pengelolaan dana yang lebih optimal, praktis, dan inovatif untuk wujudkan semua impianmu. Daftarkan dirimu sekarang atau hubungi Customer Relationship Officer kami untuk penjelasan lebih lanjut. Selamat malam Bapak Ibu semua. Kali ini saya akan berbagi. Nah, kita ini lebih ke arah diskusi ya. Diskusi kita berbagi sebenarnya bagaimana sih supaya tubuh kita tetap bugar, tetap sehat, dan kita tidak gampang mengalami keluhan-keluhan cepat capek, kemudian lemas, dan yang lain-lain ya. Apa sih sebenarnya sehat itu? Sehat itu terkait 3 hal, yaitu secara fisik, sosial, dan jiwa. Jadi kita nggak boleh melupakan yang 2. Seringnya kita berpikir sehat itu fisik. Harus sehat fisiknya. Nah, ternyata enggak, ada 3. Nah, masing-masing kalau untuk fisik itu artinya apa? Berarti kalau dia sehat fisiknya, artinya badannya sehat dan bugar. Nah, bagaimana dengan sosialnya? Kalau orangnya sehat secara sosial, berarti dia mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Mampu berkomunikasi, kemudian mampu bertukar pikiran, mampu menciptakan hubungan yang baik. Nah, kalau soal jiwa bagaimana? Sehat jiwa itu artinya berarti dia senang, happy, walaupun sekarang lagi pandemi, dia tetap bisa menikmati hari-hari, dapat menemukan cara bagaimana supaya dia tetap tidak stres. Kalaupun misalnya banyak pikiran, kemudian bosan di rumah, tapi dia mampu untuk menciptakan bahwa hidup ini merupakan sesuatu hal yang menyenangkan. Tadi kan kita bicarakan bahwa sehat secara fisik itu berarti dia harus sehat badannya dan bugar. Apa pengertian bugar? Bugar itu sebenarnya kemampuan kita mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin mampu bekerja dengan tidak ada keluhan, penuh energi, kemudian setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih mampu, masih punya semangat, masih punya cadangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan mendadak. Misalnya tiba-tiba sampai di rumah anaknya bilang, "Ma, tolong ajarin aku ngerjain PR." Nah, kita masih mampu. Misalnya ada lagi suami pulang, istri bilang, "Tolong dulu bagusin genteng, ada yang bocor." Nah, masih mampu. Itu artinya dia bugar. Bagaimana sih supaya badan kita ini sehat dan bugar? Nah, ternyata dia perlu nutrisi, olahraga, dan jam tidur yang cukup. Nah, di sini saya lebih menekankan nanti nutrisi karena itu bidang saya. Nutrisi seperti apa sih yang kita butuhkan supaya kita ini bugar? Nah, ternyata kita harus tahu dulu. Nutrisi itu dia harus, kalau kita selama ini kan kita dengarnya diet ya. Orang-orang kalau bilang, "Nih kamu makan ini." "Enggak, aku lagi diet." Sebenarnya itu salah. Kalau orang pengertiannya kan bilangnya aku lagi diet artinya enggak makan. Nah, sebenarnya diet itu artinya makan. Gitu. Jadi disebut diet sehat, artinya makan yang sehat. Nah, syaratnya diet sehat itu ada beberapa. Yang pertama adekuat. Apa artinya adekuat? Artinya adalah dia mengandung sejumlah nutrisi yang penting. Apakah itu asam amino, kemudian nutrisi vitamin, mineral, dan yang lain-lain. Nah, itu dia adekuat. Nah, kemudian dia harus seimbang. Seimbang artinya apa? Berarti besarnya proporsi untuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat itu harus ada, harus seimbang dengan proporsi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau kita berpikir, aku mau diet, nggak makan karbohidrat supaya turun berat badan, itu salah.
Nah, ini beberapa bahan makanan. Sebetulnya ini merupakan salah satu contoh-contoh sebagian kecil contoh makanan saya sehari-hari. Jadi saya nggak suka rebus, nggak terlalu suka kukus, kadang aja. Nah, ini saya bikin salad. Walaupun dia salad dikonsumsi sebagai makanan pagi, tapi ini lengkap. Karbohidratnya saya pakai ubi. Ini ubi yang oranye. Kemudian setelah itu saya pakai protein hewaninya ini potongan salmon. Terserah nanti Bapak Ibu mau kasih apa, apakah dia putih telur atau yang lain ikan terserah dengan porsi yang satu porsi tadi. Kemudian protein nabatinya saya pakai kacang tanah. Kemudian ini ada sayur. Sayurnya saya kombinasi ada kol ungu, kemudian ada buncis, ada brokoli. Jadi gabungan antara brokoli, kol ungu dan si buncis itu 100 gram. Nah, kemudian saya aduk. Nah, saya bikin lemaknya mana? Ada. Saya pakai minyak. Minyaknya apa? Nah, dressingnya saya pakai, saya ambil 1 sendok makan air lemon. Lemon biasanya ibu-ibu sering beli ya di luar. 1 sendok makan aja, jangan terlalu banyak karena asam. Kemudian tambahkan 1 sendok teh olive oil. Nah, di sini olive oil berguna karena saya nggak pakai untuk masak. Kemudian tambahkan secuil garam, seujung aja. Aduk dulu si air lemon dengan si olive oil sama si garam, aduk, lalu tuang ke dalam campuran tadi ada yang si karbohidrat, protein, dan lain diaduk, nah itu dimakan. Apalagi beberapa yang baru keluar dari kulkas seperti misalnya tomat atau yang lain, nah itu dicampur, enak sekali. Jadi dia seger, tercukupi kalorinya, seimbang, ada protein, ada semua lengkap, tapi dia enak seger. Nah, kemudian ini, coba dilihat. Ini kadang saya pakai beras merah, kadang saya pakai beras hitam, kadang saya pakai beras putih juga. Jadi terserah kita. Oke, nah apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tubuh kita ini harus sehat dan bugar, tapi harus dengan nutrisi sehat seimbang, olahraga yang benar, jam tidur yang cukup. Nah, jangan lupa bahwa nutrisi itu bersifat individu. Tentu bisa dengan Bravo Bapak dan Ibu sekalian. Nah, solusinya adalah kita harus mempersiapkan dana kita tidak di satu keranjang, alias kita harus mengelola di dana kita itu di keranjang yang berbeda. Nah, di sini salah satu suggestion-nya itu adalah yang paling relevan itu adalah di tabungan. Dana kita masukkan ke tabungan karena tabungan ini kita memiliki sifat-sifat yang sangat fleksibel atau sangat liquid gitu ya. Kapan kita mau tarik itu bisa. Kemudian juga dana yang ada di tabungan itu bisa kita pergunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari biasanya. Nah, kemudian bagaimana dengan Bravo? Bravo ini juga memiliki sifat atau karakter yang sama seperti tabungan Bapak dan Ibu sekalian. Karena dana di Bravo itu kita bisa tarik lewat ATM dan Bravo ini adalah satu-satunya fitur yang ada di produk TPLK kita yang saat ini yang ada di Indonesia yang bisa melakukan penarikan melalui ATM. Nah, kemudian ada satu powerful benefit point dari Bravo yang tidak ada di tempat lain gitu ya, di investasi lain, yaitu manfaat pajak final gitu ya. Jadi sejumlah nominal yang kita pergunakan saja, yang kita tarik dari rekening Bravo untuk kebutuhan kita gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan yang namanya manfaat pajak final. Kebetulan ini slide-nya sama persis gitu ya, kurang lebih sama persis seperti yang tadi sudah di-share oleh Pak Franky. Caranya itu sangat mudah sekali Bapak dan Ibu sekalian, hanya dengan cara kita kelola cara kita saja dalam hal menabung dan juga mengelola pengeluaran kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat di layar, di sini sudah ada yang warna abu-abu yang di sebelah kiri. Ini adalah kebiasaan yang kita sama-sama jalani saat ini gitu ya. Kebanyakan dari kita jalani saat ini. Apa itu? Yaitu ketika kita gajian gitu ya, dana yang masuk ke rekening adalah dana yang sudah dipotong pajak 100% ya. Kemudian setelah dananya masuk ke rekening, setelah dipotong pajak, baru kita pergunakan untuk pengeluaran kita, expense kita, bayar cicilan dan sebagainya. Dan kalau ada sisa baru ditabung gitu ya. Nah, kalau dengan cara Bravo, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ketika kita gajian, kita masukkan atau kita tabung terlebih dahulu penghasilan kita itu di rekening Bravo DPLK. Tentunya sebelum dipotong pajak, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian baru kita membayar pajak itu hanya dari sejumlah nominal yang kita perlukan saja atau kita butuhkan saja untuk kebutuhan pengeluaran kita. Ya, jadi kita akan membayar pajak tentunya sesuai dengan dana yang kita tarik dari rekening Bravo.
Nah, sampai saat ini sebenarnya penelitian mengenai diet terkait golongan darah itu dia belum confirm. Jadi kita Ya. tidak menentukan diet itu berdasarkan golongan darah, karena kalau golongan darah itu nanti dia ada golongan darah A, O, B yang gitu kan. Nah, jadi Ya. ada yang bilang kalau misalnya golongan darah tertentu tidak boleh makan ini itu. Enggak. Kita enggak menerapkan itu. Jadi rekomendasinya tidak boleh berdasarkan golongan darah. Karena kalau kita mendasarkan pada golongan darah, nanti kita bisa kekurangan banyak berbagai nutrisi, zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita.